Tribuners, berbagai kejadian akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Cilacap. Pertama, kejadian seorang mantan PJ Bupati Cilacap yang juga mantan sekda terjerat kasus hukum terkait kasus pengadaan lahan di Cipari, Kabupaten Cilacap. Kemudian, ada juga kejadian seorang camat yang mengalami tragedi atau insiden. Apa kata Pak Bupati? Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman, akan memberikan penjelasan terkait itu. Ikuti saya, Tribuners. Pak Bupati Cilacap. Iya. Kejadian di Cilacap itu agak merdu di telinga publik. Oke. Pertama dari permasalahan Cilacap, yaitu pejabat atau mantan PJ Bupati Cilacap itu ditahan oleh Kejati. Oke. Kemudian ada beberapa pejabat juga di pemerintah Kabupaten Cilacap juga yang terjerat kasus itu. Kalau sikap dari Pak Bupati sendiri seperti apa? Sikap kami tentunya pada posisi netral, terus kemudian kita kan kadang-kadang kalau ada teman-teman ASN yang terus kemudian diundang untuk dimintai keterangan menjadi saksi dan terus kemudian pamit kepada kami, tentunya kami berikan izin. Terus kemudian pesan kami ya silahkan untuk berikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, bantu APH dalam mengusut mungkin kasus ini. Sekali lagi ya apapun itu antara eksekutif dengan yudikatif ini kan lembaga yang harus saling membantu. Jadi sikap kami netral, kalau ada hal pun sesuatu hal yang perlu dibutuhkan pasti kita akan memberikan. APH mengatakan bakal ada seperti tersangka lah ya, tersangka baru gitu. Nah, ini kan beberapa ASN dari Pemkab Cilacap juga sudah diperiksa ya Pak ya. Berarti pesan dari Pak Bupati jelas, harus kooperatif. Oke, kooperatif. Dan mengikuti kalau memang jadi saksi ya dipanggil, memenuhi panggilan tersebut. Betul. Oke. Kalau untuk kita bilang BUMD itu kan tersangkutan dengan BUMD juga. Kalau sikap Pak Bupati seperti apa? Sama, kemarin juga dulu saya dengan Mbak Wabub, terus kemudian pernah kita ketemu rapat dengan Pak Sekda juga, TAPD terkait dengan BUMD, terutama CSA. Sudah kita rapatkan juga sama, sikap kita sama, ke pengurus BUMD CSA juga sama untuk kooperatif. Dalam artian kalau memang ada hal-hal, termasuk kemarin ada hal yang apa namanya, Bupati kan sebagai KPM ya, atau istilahnya kuasa pemegang sahamnya sekarang ya. Itu ada terus kemudian ditanya dari penyidik untuk mau menyita apa namanya sertifikat, juga tak sampaikan silahkan kalau memang itu dibutuhkan penyidik gitu. Saya juga berikan izin, artinya juga sama, kita mendorong juga CSA itu sendiri kalau memang ada yang dipanggil untuk sana juga sama untuk bersikap kooperatif. Ini kan memang bukan di zaman Pak Bupati. Iya betul. Di zaman Bupati terdahulu atau PJ Bupati. Untuk kedepannya optimalisasi BUMD agar mendatangkan pendapatan. Kedepannya seperti apa Pak? Ya. Kita sudah rapat, berdiskusi. Saya tugaskan Mbak Wabub, Wakil Bupati itu membentuk tim untuk apa namanya penyehatan BUMD itu sendiri. Jadi semua BUMD nanti akan ditata, terus mungkin ada audit ulang yang sifatnya independen untuk mengaudit segala macam poin-poin yang nanti akan menilai BUMD ini kondisinya seperti apa. Secara keuangan, secara mungkin regulasi, secara SDM, terus mungkin legalnya juga seperti apa, sehingga nanti langkah ke depannya ini BUMD akan berdasarkan pada kerangka hasil apa namanya, yang bukan hanya asumsi kami bupati atau wakil bupati, tetapi berdasarkan ada hasil audit yang benar-benar independen dan ini bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan ke depan. Itu yang akan kita lakukan dengan kita bentuk tim. Ketuanya memang wakil bupati, terus ada Pak Sekda, dinas yang membidangi. Sehingga nanti benar-benar ya BUMD ini mimpi kita menjadi motor penggerak untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi kita bermimpi
ada salah satu divisi misi kami itu ada maju besar, itu ada huruf E-nya itu adalah konsep entrepreneur. Konsep entrepreneur ini adalah kita akan mendorong birokrasi yang berwirausaha. Birokrasi berwirausaha kan harus menguatkan BUMD-nya. Jadi BUMD ini nanti kalau sudah baik semuanya, sudah sehat semuanya, akan kita dorong untuk bersinergi dengan perusahaan industri yang sudah ada. Dan kita ke depan akan mewajibkan industri yang akan masuk ini juga kita wajibkan untuk bersinergi dengan BUMD. Sehingga nanti pendapatan dari bidang usaha akan meningkat. Ya, artinya kan BUMD ini bisa terhindar dari rente-rente yang sumber korupsi itu, dugaan korupsi seperti itu. Kalau melihat jejak BUMD yang ada di Cilacap itu seperti apa Pak selama ini? BUMD Cilacap kan yang pertama ada PDAM. Hasil paparan kami kan kita setiap tahun kemarin kita sudah waktu awal menjabat itu semuanya BUMD untuk paparan ke kita terkait dengan target-target pendapatan, terus manajemen pengelolaannya dan sebagainya, itu semuanya sudah paparan. Nah, terus kemudian kita petakan mana BUMD yang kondisinya baik, yang mungkin sedang bermasalah dan sebagainya. Lalu dari situ kita berupaya untuk mendorong. Kita banyak berinovasi kok. Berupaya nanti dari PDAM sudah termasuk yang sudah baik, tapi akan kita optimalkan lagi. Terus kemudian ada CSA yang mungkin saat ini sedang ada permasalahan, juga kita berupaya untuk sehatkan. Nanti setelah ini kita upayanya seperti apa, karena apapun itu harapannya CSA ini sebenarnya dulu niat baiknya kalau saya melihat dari historinya, ini perusahaan yang untuk bisa masuk ke segala lini, peluang-peluang potensi yang ada di Cilacap. Terus ada juga Cahaya Husada, ini di bidang kesehatan. Ini kan kita dorong untuk bisa mungkin cita-cita kita menjadi perusahaan PPF. Terus kemudian mungkin penyedia alkes, dan juga kemarin Mbak Wabub juga beride untuk mungkin nanti RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nah itu kayak Cahaya Husada. Terus yang selanjutnya ada Perusda Grafika. Perusahaan grafika ini di bidang percetakan. Kita akan mendorong juga era digitalisasi, kita harus bergerak ke sana. Kita akan mungkin nanti papan-papan lekrama yang bisa digital, mungkin nanti yang sudah habis izinnya akan di take over oleh Perusda, dan ini menjadi perusahaan periklanan gitu yang ada di Cilacap. Nah, kita memang harus seperti itu, mengarah seperti itu konsep kita untuk BUMD. Terus ada PKK yang mungkin ini sharing dengan provinsi, juga ada BPR juga yang murni kabupaten, juga ini akan kita optimalkan. Jadi harapannya nanti kita ada mungkin perbaikan sistem, perbaikan SDM dan tata kelola. Inovatif tetap. Yes. Baik, kita bergerak ke berita viral lainnya Pak, yang terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap. Ada salah satu camat yang terlibat kecelakaan gitu Pak. Kalau sikap dari Pak Bupati sendiri seperti apa? Yang jelas satu, begitu kejadian yang bersangkutan itu sudah melaporkan secara langsung, karena pertama kita secara langsung, terus yang kedua by phone, terus yang kedua menghadap langsung. Terus kemudian ya ini hal yang baik karena begitu kejadian terus langsung melaporkan dan menceritakan kronologi secara detail. Terus kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan dan upaya yang sudah dilakukan. Yang tentunya satu, menyampaikan juga mengingatkan, di media sosial memang beritanya kami lihat ya istilahnya sangat liar. Ya sangat liar lah. Artinya kalau kami mendengarkan penjelasan kronologi dari Mas Irwan ini yang kebetulan sedang diberikan amanah menjadi camat. Jadi perlu juga diedukasi bahwa kemarin beliau itu pergi dalam kondisi di hari libur, menggunakan kendaraan pribadi, jadi sebenarnya bertindak sebagai pribadi, bukan bertindak misal sedang ditugasi ada amanah dari pejabat, tidak. Terus kemudian memang ada musibah, tidak ada di dunia ini yang kepengen musibah lah. Yang namanya musibah kan bisa dari kelalaian sendiri, kelalaian orang lain, sehingga terjadi musibah tersebut. Yang tentunya begitu laporan, kami memberikan arahan untuk diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan regulasi aturan. Gitu. Terus ya alhamdulillah kemarin terakhir sudah melaporkan bahwa sudah diselesaikan secara
kekeluargaan dan sesuai dengan aturan, bahkan sampai dengan ada apa namanya di kepolisian dan disaksikan untuk mediasi ataupun proses kekeluargaan itu. Apa yang Anda katakan kepada beliau? Ya apapun itu, setiap orang punya ujian masing-masing. Ya, kebetulan dia lagi diuji coba untuk tersebut, dan ini juga kami sampaikan bahwa kepada seluruh ya pejabat ASN di Cilacap bahwa sekarang ini eranya adalah era publik, era media sosial, yang kadang-kadang kalau mungkin kita sebagai pribadi melakukan sesuatu hal mungkin bisa akan dikaitkan dengan jabatan kita. Sehingga saya memberikan nasihat untuk semakin mengontrol diri, bahwa istilahnya pejabat ASN itu sebagai pamong. Pamong kewajibannya adalah harus pandai ngemong, tapi ada resiko pamong ini harus siap apa-apa diomong. Ketika mungkin memberikan pelayanan yang terbaik, terus ada inovasi hal baik, ya juga siap tidak dipuji. Tetapi mungkin melakukan kesalahan sedikit, ya siap dibully. Karena resiko mungkin ada sedang amanah jabatan apa. Sehingga harus semakin ini menjadi kontrol, agar kita semakin terus berbuat baik sesuai dengan regulasi, aturan, agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin itu nanti bisa membuli, yang belum tentu buliannya, belum tentu mungkin beritanya itu sepenuhnya benar. Gitu. Artinya ya untuk semakin kita mawas diri bahwa era keterbukaan ini orang bisa mengupload di media sosial, di kanal-kanal manapun, justru untuk menjadi kontrol kita untuk terus berhati-hati dan berbuat baik. Penekanannya itu pribadi, tapi hanya membawa atribusi seorang camat. Iya betulnya. Seperti itu berarti. Ya betulnya beliau lagi pribadi bersama keluarga, mobilnya juga pribadi, tidak dalam keadaan dinas. Sebenarnya yang terjadi ya antara Mas Irwan dengan yang satunya gitu. Jadi kebetulan memang apa namanya di beritanya embel-embelnya ada yang memang sedang memang amanah menjadi seorang camat. Gitu. Tapi kita sih terus tadi saya ada pembinaan aparat tak sampaikan juga hal yang sama untuk kita lebih berhati-hati. Terus kemudian apa mawas diri, yaitulah era sekarang digitalisasi dan media sosial. Ya, terakhir Pak, soal sekolah rakyat. Terakhir Pak Bupati ketemu dengan Pak Menteri. Pak Menteri. Jadi kita mendorong, insya Allah kemarin di depan Pak Menteri kan kemarin memang ini program Pak Presiden, daerah-daerah yang memang sudah siap lahan yang luas mau dibangunkan. Terus plan yang kedua adalah karena kita sudah mengajukan ada beberapa lahan yang milik Pemda, itu ada 3 hektar di Majenang, terus kemudian ada apa namanya di Bantarsari dan sebagainya kita ajukan, dan terus di Jeruk lagi ada satu lagi, tapi terus kemudian diverifikasi masih belum memenuhi syarat. Masih belum memenuhi syarat karena ada terbaru itu malah harus minimal 7-8 hektar. Oh, oke. Ya, karena Pak Presiden konsepnya bagus, ini ingin membuat sekolah rakyat yang benar-benar untuk warga miskin, yang dari SD, SMP, SMA atau sederajat ini untuk satu kawasan dan boarding konsepnya. Boarding. Tapi untuk warga miskin. Nah, kemarin akhirnya kita sudah dapat arahan dari Pak Menteri karena kita siap untuk rintisannya. Jadi rencana kita mau ajukan ada opsi yang pertama, kita akan meminjam asetnya BLK Provinsi yang ada di Jalan Nusantara untuk kita usulkan nanti ada 2 atau 4 rombel untuk istilahnya rintisan. Sambil menunggu pembangunan. Betul. Terus yang kedua kita juga ada opsi UPT BLK milik kabupaten yang ada di Jalan Urip Sumoharjo. Ini sudah kita survei, sudah kita foto dan sudah kita sundingkan ke Pak Menteri untuk nanti apakah layak atau tidak. Ini harapannya Cilacap bisa menjadi untuk contoh rintisan sehingga nanti 2026 ada pembangunan sekolah rakyat. Kalau pembangunan sekolah rakyat lahan yang lebih dari tadi 5 hektar ya kemungkinan di Majenang. Ada opsi itu. Ada opsi di Majenang, di sana ada tanah balai benih. Terus kemudian secara tata ruangnya juga sebenarnya boleh karena konsep yang dipaparkan Pak Menteri justru nanti sekolahnya itu sekolah alam, sekolah rakyat. Di situ nanti bisa diajari nanam. Di sana kan pas ada kolam ikannya, benih ikan, ada juga benih padinya untuk nanti malah bisa disinergikan dengan hal tersebut. Intinya kita kemarin di Pak Menteri siap kalau Cilacap untuk jadi rintisan dan 2026 juga untuk pembangunannya. Itu dipanggil secara pribadi atau kan? Betul, kita
berupaya karena Cilacap apapun itu kan jumlah penduduknya terbanyak kedua di Jawa Tengah. Yeah. Terus kategori yang penduduk miskinnya juga terbesar di Jawa Tengah. Sehingga memang pada saat itu saya jujur ini inisiatif kami. Ini inisiatif kami harus menghadap Pak Menteri. Makanya divisi misi kami itu kan Cilacap Maju Besar itu ada huruf A, ini harusnya aktif. Kalau kita kurang anggaran ya jangan diam menunggu anggaran datang di bawah siapa, tidak. Kita harus menjemput anggaran tersebut. Makanya saya kenapa harus ke Pak Menteri? Ada dua hal sebenarnya, masalah jaminan sosial kesehatan ini yang kami butuh peningkatan jumlah PBI, penerima bantuan iuran. Karena kita ke depan itu punya cita-cita masyarakat Cilacap itu berobat gratis. Cukup input KTP. Itu kemudian benar-benar gratis. Nah ini kan butuh kita tambahan kuota PBI. Kalau harus semuanya ditanggung oleh Pemda, kita butuh sampai 200 miliar. 200 miliar. Nah nanti kalau 200 miliar kita semuanya yang nanggung, nanti kita nggak bisa bangun dong. Artinya berarti kan ada porsi anggaran lain yang dialihkan untuk fokus itu. Sehingga kita kemarin minta bantuan untuk coba ditambah kuota PBI-nya, ataupun juga data-data yang perlu divalidasi kita validasikan sehingga nanti ada perbaikan data dan peningkatan jumlah penerima, sehingga kalau kita nanti ke depan mengintervensi dari APBD jumlahnya tidak sebesar sampai 160 sampai 200 miliar. Itu yang pertama, sehingga kita memang harus menghadap Pak Menteri menjemput keaktifan tersebut. Yang kedua, kita juga melaporkan ke Pak Menteri Cilacap siap untuk sekolah rakyatnya. Gitu. Pak Bupati, soal peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Cilacap bagaimana? Ya, alhamdulillah pertanggal 27 Juni kemarin seluruh koperasi koperasi kelurahan Desa Merah Putih itu sudah selesai untuk dokumen hukumnya. Artinya ahunya sudah selesai semuanya. Sudah clear sesuai target 30 Juni kita sudah clear sebelum tanggal 30 Juni. 100% itu ya semuanya? 100%. Dan insya Allah akan kita launching nanti tanggal 10-an. Akan launching di tingkat Kabupaten Cilacap. Nah, terus kemudian ini yang sedang kita dorong, saya sampaikan bahwa Mas Bupati siap jadi konsultan gratis ini untuk teman-teman kepala desa dan para pengurus Koperasi Merah Putih. Saya sampaikan, silakan ayo diskusi. Bahkan saya punya mimpi nanti ini sinergi dengan potensi Kabupaten Cilacap. Contoh, kita punya potensi Cilacap ini, kebetulan ini dulu waktu perjuangan kami waktu saya jadi wakil, ada perluasan untuk balai karantina, sehingga ke depan ini Cilacap akan menjadi pintu masuk untuk masuknya sapi-sapi yang impor dari luar negeri, khususnya dari Australia, karena bisa direct langsung. Nah, saya punya mimpi, Perusda ini juga akan kita dorong untuk menjadi yang mengelola, bagian ikut yang memanfaatkan potensi ini, mengelola mungkin pembesaran atau mungkin pembibitan. Nah, terus kemudian ini akan kita plasmakan dengan Koperasi Merah Putih. Yang otomatis di desa ini kan banyak potensi lahan yang untuk dijadikan tanaman, untuk pendukung dari nanti pembesaran. Jadi nanti dikelola oleh BUMD, terus kemudian kita dorong plasmakan aja mana yang siap untuk pembesaran sapi. Nanti setelah itu sapi ada bagi hasil, mereka dapat hasil bagi hasil ke kooperasinya, setelah itu jual lagi ke Pemda. Pemda ini yang kerjasama dengan investor. Itu konsep. Penekannya di badan usahanya itu. Jadi kita justru akan berupaya sinergikan dengan potensi daerah, tapi juga sinergi dengan BUMD kita. Termasuk ya contoh, ini kita lagi berupaya kan ada untuk mereka nanti mungkin sebagai pengecer LPG. Atau mungkin dari pengecer pupuk. Nah, ini harapannya kita dorong nanti juga BUMD mungkin bisa diberikan izin untuk sebagai agen atau distributor pupuk. Yang distributor pupuk ini nanti yang untuk koperasi-koperasi penting yang sudah siap untuk menjadi pengecer pupuk. Atau mungkin agen LPG ya, syukur kita BUMD kita nanti diberikan kuota untuk menjadi agen LPG yang nanti ini dengan pangkalan-pangkalan yang sebagai yang memang kan istilahnya pangkalan-pangkalan LPG-nya yang untuk bisa nanti menyuplai ke masyarakat. Jadi nanti ada sinergi di Cilacap, mimpi saya ada sinergi Koperasi Merah Putih, BUMD dan potensi di tripartit ini konsep. Tripartit itu. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.